Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang posisi media cetak berdasarkan demografi konsumen. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa bisa memahami dan mengetahui cara yang paling utama dalam pengolahan media. Jadi yang paling utama adalah kita harus bisa mengidentifikasi sasaran dari pemirsa atau audiens kita. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui mengapa target pemirsa ini sangat penting dan kita harus bisa mengelompokkan dari atau menggrupkan beberapa pemirsa yang sudah diidentifikasi. Nah, berikut adalah daftar karakteristik yang harus Anda pertimbangkan dalam mengidentifikasi pemirsa atau audiens. Ya, yang pertama adalah demografi. Nah, demografi ini merupakan kriteria yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan bagian tertentu dari populasi si audiens ini. Nah, beberapa contoh dari demografi meliputi yang pertama adalah umur, ada jenis kelamin, kemudian penghasilan, nah, kemudian status pernikahan, kemudian pekerjaan atau industri, dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian demografi ini atau disingkat dengan bagiannya geografis audiens media cetak, yaitu kita mengidentifikasi audiens berdasarkan lokasi atau geografi atau lingkungan dari tempat si audiens tinggal. Nah, Anda juga dapat mempersempit audiens Anda berdasarkan tingkat dari geografis atau lokasi. Misalnya berdasarkan dari lingkungan kota, provinsi atau negara bagian, kemudian negara itu sendiri. Nah, Anda juga dapat menentukan melalui jarak. Misalnya Anda mentargetkan pelanggan dalam radius 10 mil ya dari kota tempat Anda tinggal. Anda juga bisa mentargetkan pelanggan di kota Anda dan kota-kota di sekitarnya. Nah, jadi bagi Anda yang suatu saat nanti akan menjalankan bisnis online atau Anda punya media cetak lokal tersendiri, jadi Anda sudah bisa menetapkan baik itu dari segi konten berdasarkan dari kebutuhan yang ada di lingkungan di tempat Anda tinggal. Nah, mungkin saja saat ini bisnis Anda sedang berkembang misalnya. Kalau untuk media cetak ini kita tidak kita saja dan banyak orang itu ya menggunakan media cetak ini sebagai alat promosi. Nah, jadi promosinya ini ditujukan sesuai dengan target area dan nantinya juga bisa beralih lokasi ke lokasi lain yang mendapatkan peluang yang lebih atau keuntungan yang lebih bagi Anda yang memiliki bisnis atau Anda yang ingin memasarkan bisnis Anda. Kemudian ada media cetak berdasarkan psikografis audiens media cetak. Tidak seperti demografi seperti biasanya ya. Kelompok psikografi ini lebih sulit ditebak secara eksternal. Mengapa? Karena ini lebih relevan dengan kepribadian mereka. Nah, berikut cara beberapa psikografis penonton yang bisa Anda tentukan. Yang pertama adalah berdasarkan minat. Nah, tiap-tiap kita ini pasti memiliki minat dan bakat atau hobi yang berbeda-beda. Nah, dari sini
Nah, ini bisa mencakup topik yang diminati, misalnya hobinya bagaimana, aktivitas rutinnya, kemudian perilakunya. Nah, beberapa contoh, misalnya ada seseorang yang merupakan penggemar game board, atau ada yang sering backpacker, atau ada yang suka berkebun, atau seorang kolektor, baik itu kolektor perangko, mobil, atau motor, sehingga dengan adanya media cetak ini juga akan menguatkan komunitas-komunitas yang memiliki hobi-hobi tertentu. Jadi bisa sekaligus mempromosikan beberapa komunitas-komunitas. Nah, kemudian psikografi berdasarkan sikap atau opini. Nah, Anda juga dapat menentukan beberapa audiens yang lebih ideal dengan Anda atau merupakan atau memiliki satu topik yang sama dengan Anda. Contohnya, seseorang yang menghargai permainan video yang dikembangkan oleh pengembang yang independen. Nah, dari perusahaan yang pengembangan besar. Kemudian seseorang yang peduli terhadap lingkungan atau perubahan iklim. Nah, kemudian yang ketiga adalah seseorang yang percaya bahwa keseimbangan kehidupan dalam kerja itu sangat penting. Atau seseorang yang hobi memilih atau berbelanja sesuai dengan harga yang terendah. Jadi berdasarkan sikap atau opini seperti ini, Anda juga bisa menyiapkan isu-isu yang isi dari media Anda sesuai dengan karakteristik atau sikap atau opini atau sudut pandang dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah memilih 2 identifikasi paling sedikit. Nah, meskipun Anda sudah melakukan kegiatan identifikasi, tapi Anda tidak perlu mengidentifikasi semua karakteristik yang ada seperti yang sudah saya sebutkan. Anda cukup menentukannya, nah setidaknya Anda tahu 2 hal. Mengapa demikian? Karena satu kriteria saja itu sudah menjadi pasar yang sangat luas. Misalnya, karakteristik yang pertama berdasarkan sikap atau opini seseorang yang selalu mencari harga terendah. Berarti Anda akan menyiapkan media informasi yang isinya adalah penjualan atau pemasaran dari barang-barang yang murah. Namun, Anda tetap harus mementingkan kualitasnya. Nah, di sisi lain, kalau Anda isi semua karakteristik, mungkin ini akan terlalu sempit dalam penginformasian atau dalam bahasannya. Jadi tidak ada yang menonjol bahasan yang ada di media Anda. Mungkin juga Anda bisa membantu meninjau contoh-contoh yang tercantum di awal panduan dari yang sebelum saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya Anda juga harus melihat apakah Anda dapat menemukan pengenalan terkait dengan demografis, geografis, atau psikografis yang bisa Anda jadikan gap-gap dalam kelompok suatu pemirsa atau audiens. Nah, langkah yang kedua, Anda bisa menggunakan dengan target market tools. Nah, jadi dengan ini Anda juga bisa mengikuti langkah-langkah di atas dengan mengisi lembar kerja. Misalnya Anda adakan yang namanya kuesioner, nah, kemudian Anda berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan apa yang lebih diinginkan oleh audiens. Nah, biasanya untuk market tools ini ada beberapa yang digunakan oleh seorang businessman atau pembisnis lainnya. Jadi ada yang menggunakan ADS,
atau menggunakan yang pertama adalah Facebook Audience Insight. Nah, Facebook Audience Insight ini merupakan alat yang akan membantu Anda untuk menentukan dan mempelajari lebih lanjut tentang target dari audiens Anda nantinya. Jadi di sini Anda bisa memulai dengan memilih kriteria pemirsa atau audiens yang berbeda seperti lokasi, usia, minat, dan perilaku. Kemudian Anda akan bisa mempelajari lebih banyak tentang mereka, termasuk dengan ukuran target dari pasar Anda, atau tren dari demografi atau psikografi apapun. Nah, untuk Facebook Insight ini sangat berguna bagi Anda ya, karena ini akan memberikan Anda data demografis dan psikografis tambahan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan pemirsa Anda atau audiens. Jadi ini juga bisa memberikan Anda perkiraan umum tentang seberapa besar potensi dari si audiens Anda. Nah, kemudian yang kedua ada Google Trends. Nah, Google Trends ini akan membantu Anda menentukan minat terhadap kata kunci atau topik tertentu dari waktu ke waktu. Jadi ini juga bisa membantu Anda untuk mempersempit lokasi untuk ide konten Anda nanti. Nah, ini juga bisa meng-up ya apa yang menjadi tren di tempat lokasi yang sedang Anda identifikasi. Yang ketiga ada aplikasi My Best Segment. Nah, My Best Segment ini memiliki 2 alat gratis yang bisa Anda gunakan untuk target pasar Anda. Dan ini biasanya digunakan untuk negara-negara luar atau negara Eropa ya, seperti Amerika Serikat. Nah, kalau ini cakupannya lebih besar lagi. Nah, sekarang yang paling utama adalah bagaimana untuk tingkat lokal Anda sudah bisa untuk memetakan siapa yang akan menjadi audiens Anda. Nah, jadi dengan Anda mengetahui siapa audiens Anda, bagaimana audiens Anda, dan di mana lokasi audiens Anda tentu akan lebih bisa mengklasifikasikan kira-kira isu-isu atau isi atau konten apa yang akan Anda terbitkan dalam media cetak nantinya. Nah, kemudian setelah itu, setelah Anda mengidentifikasi, Anda tentu bisa menguji target pasar Anda. Kalau dia itu adalah yang akan Anda isi muatannya itu adalah terkait dengan bisnis, misalnya ada komunitas-komunitas tertentu yang menurut Anda itu harus dipasarkan, nah tentu Anda sudah bisa melakukan trial atau uji target dari pasar. Nah, kira-kira seperti inilah yang akan Anda lakukan ya untuk mengetahui bagaimana posisi media cetak Anda nantinya. Jadi berdasarkan demografi, geografis, dan psikografis dari konsumen. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menguji audiens. Ya, cara yang pertama setelah Anda melakukan yang namanya itu uji target atau trial, ya trial and error, yang mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Anda harus bisa dulu mendapatkan umpan balik dari pemirsa. Kalau misalnya masyarakat di lokasi tempat Anda bekerja ini sudah merespon apa yang Anda sebarluaskan, informasi Anda itu terkonsumsi dengan baik oleh masyarakat, nah itu berarti Anda sedikit banyaknya Anda sudah berhasil mendapatkan umpan balik. Nah, umpan balik ini kita tinjau kembali apakah umpan balik yang Anda dapatkan itu bernilai positif atau negatif. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Anda nantinya untuk memperbaiki atau mengupgrade kembali informasi-informasi yang akan Anda terbitkan sesuai dengan audiens Anda. Nah, saya rasa sekian dulu dari saya.
Silakan Anda tinjau kembali terkait dengan bagaimana menentukan audiens sesuai dengan lokasi tempat Anda tinggal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.